Nadia menatap lemah bayi mungil yang baru saja dilahirkannya. Tubuh kecil itu tampak rapuh, kulitnya penuh bercak merah yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Seharusnya kelahiran ini menjadi momen bahagia, tetapi yang Nadia rasakan hanyalah kecemasan. Ia melirik Arman, suaminya, yang berdiri di sudut kamar. Wajahnya tak menunjukkan kebahagiaan, hanya ada sorot kecewa yang tak bisa disembunyikan. "Apa yang salah dengan anak kita?" bisik Arman, nyaris tanpa emosi. Nadia mencoba menenangkan dirinya sendiri, meskipun hatinya bergemuruh. Ia tahu bahwa kondisi anaknya tidak seperti bayi lainnya, tetapi ia tak pernah menyangka reaksi Arman akan sedingin itu. Dokter yang membantu persalinan menjelaskan bahwa kondisi tersebut adalah kelainan kulit bawaan yang jarang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang mematikan. Penjelasan itu tak cukup bagi Arman. Malam itu, Arman pulang tanpa sepatah kata. Nadia dibiarkan sendirian di kamar rumah sakit bersama bayinya. Ia ingin menangis, tetapi rasa lelah menguasai tubuhnya. Sambil memeluk erat Raka, nama yang sudah lama mereka pilih bersama, Nadia berbisik, "Ibu akan selalu ada untukmu." Ada kehangatan yang menjalar di hatinya meskipun ia tahu cobaan besar sudah menanti di depan. Hari-hari berlalu, namun sikap Arman tak kunjung berubah. Setiap kali Nadia mencoba bicara, Arman selalu menghindar. Ia bahkan enggan menggendong anaknya sendiri. "Aku tidak bisa menerima ini, Nadia," ucap Arman datar suatu malam. "Ini bukan keluarga yang kuinginkan." Kata-kata itu begitu tajam, menusuk hingga ke relung hati Nadia. Kekecewaan Arman semakin diperparah oleh tekanan dari mertuanya. Ibunda Arman merasa malu dengan kondisi cucunya. "Ini pasti karena kamu tak menjaga kandunganmu dengan baik," tuduhnya setiap kali mereka bertemu. Nadia hanya bisa terdiam. Baginya, mempertahankan rumah tangga sudah cukup berat, apalagi harus menghadapi hinaan dari keluarga suaminya. Puncaknya terjadi sebulan setelah kelahiran Raka. Arman, tanpa sedikit pun rasa iba, mengajukan perceraian. Ia menganggap anak mereka sebagai beban yang tak ingin ia tanggung seumur hidup. "Lebih baik kita berpisah. Aku ingin memulai hidup baru," kata Arman dengan nada dingin, seolah melupakan semua janji yang pernah mereka ucapkan bersama. Nadia hanya bisa menahan tangis. Ia merasa seperti terhempas ke jurang yang dalam. Hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan minggu. Keluarga yang ia impikan telah hancur. Tidak ada yang peduli pada perasaannya, semua hanya melihat kelemahan dan ketidaksempurnaan anaknya. Namun di tengah kesedihan itu, Nadia merasa ada satu hal yang harus ia perjuangkan, Raka. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia mengemasi barang-barangnya. Langkahnya berat saat meninggalkan rumah yang dulu menjadi tempat ia membangun mimpi bersama Arman. Ia tahu tak ada jalan kembali. Hanya ada satu pilihan, bertahan demi anaknya. Saat berdiri di depan pintu rumah orang tuanya, Nadia berharap menemukan pelukan hangat seorang ibu. Namun, yang ia terima hanyalah tatapan dingin dan kata-kata penuh penilaian. Perjalanan baru ini lebih berat dari yang ia duga, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari perjuangan panjang Nadia. Di tengah dinginnya malam, ia duduk di sudut kamar kecil bersama Raka. "Kita akan baik-baik saja, Nak," bisiknya lirih. Meski dunia seolah melawan, Nadia percaya bahwa cinta seorang ibu mampu melampaui segalanya. Setelah beberapa hari berlalu di rumah orang tuanya, Nadia mulai merasakan bahwa ia tidak diterima sepenuhnya. Meski tak ada penolakan terang-terangan, sikap dingin sang ibu dan ketidakpedulian ayahnya perlahan membuat Nadia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap kali Raka menangis, ibunya hanya mengeluh, "Bayi itu merepotkan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nadia, seolah mengingatkannya bahwa ia tak lagi punya tempat untuk bersandar. Suatu pagi, Nadia mencoba berbicara dengan ibunya. "Bu, aku butuh bantuan, aku belum bisa bekerja. Aku hanya ingin Raka mendapatkan perawatan yang layak," ujarnya dengan nada pelan. Namun alih-alih mendapat dukungan,
ibunya justru menatapnya dengan wajah penuh kecewa. Kami sudah cukup malu karena kau diceraikan. Sekarang kau mau membebani kami lagi, ucap sang ibu tanpa rasa iba. Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tak ingin terlihat lemah, meski hatinya terasa remuk. Ia menyadari, jika terus tinggal di rumah itu, ia hanya akan menjadi beban. Sore itu, ia keluar membawa Raka, berjalan tanpa tujuan. Langit mendung menambah kesan suram di wajahnya yang penuh kelelahan. Tak ada siapapun yang peduli pada seorang wanita muda yang membawa bayi dengan wajah penuh bercak. Beberapa orang bahkan memandang mereka dengan tatapan aneh, seolah Raka adalah sesuatu yang menakutkan. Ketika tubuhnya mulai lelah dan pikirannya dipenuhi rasa putus asa, Nadia melihat seorang wanita keluar dari sebuah klinik kecil di ujung jalan. Wanita itu menoleh dan terdiam sejenak. "Nadia," panggilnya dengan nada terkejut. Nadia menoleh, dan air matanya langsung mengalir saat melihat sosok yang begitu familiar itu. Sarah, sahabat lamanya semasa SMA. Sosok yang selalu memberi semangat di masa-masa sulit dulu. Sarah segera mendekati Nadia, mengamati wajah letih sahabatnya dan bayi mungil yang digendongnya. "Kamu terlihat sangat lelah, apa yang terjadi?" tanya Sarah dengan nada lembut. Nadia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sarah tidak menunggu jawaban. Ia langsung menggenggam tangan Nadia dan membawanya masuk ke klinik. Di dalam, Nadia duduk dengan Raka di pangkuannya. Perlahan ia mulai menceritakan semuanya, dari kelahiran Raka hingga perceraian yang menghancurkan hidupnya. Sarah mendengarkan tanpa menyela, matanya berkaca-kaca mendengar penderitaan sahabatnya. "Kamu sudah melalui banyak hal, Nat, tapi kamu tidak sendirian lagi," ujar Sarah setelah Nadia selesai bercerita. Tanpa ragu, Sarah menawarkan tempat tinggal di rumahnya. "Kamu bisa tinggal bersamaku selama yang kamu mau. Aku akan membantumu sebisa mungkin, dan kita akan cari cara agar kondisi Raka bisa membaik," ucapnya tegas. Nadia terdiam sejenak, merasa terharu sekaligus ragu. "Aku tidak ingin merepotkanmu, Sarah," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Sarah tersenyum lembut. "Kamu tidak merepotkan. Kita sahabat, dan sahabat itu saling membantu. Apalagi aku seorang dokter. Izinkan aku melakukan sesuatu untuk kalian." Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat di tengah dinginnya dunia. Untuk pertama kalinya sejak berpisah dari Arman, Nadia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, seseorang yang tak memandangnya sebagai beban. Malam itu, di rumah Sarah, Nadia merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah menidurkan Raka, ia duduk di ruang tamu bersama sahabatnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mencoba mengalihkan sejenak pikiran dari beban berat yang selama ini menghantuinya. Sarah, dengan caranya yang lembut, mampu membuat Nadia merasa lebih tenang. "Esok kita akan mulai dengan pemeriksaan untuk Raka. Aku kenal beberapa rekan spesialis yang bisa membantumu," ujar Sarah sambil tersenyum. "Percayalah, Nat, akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah." Mendengar itu, Nadia mengangguk pelan. Meski bayangan masa lalu masih menyakitkan, ia mulai merasa ada harapan di depan sana. Setidaknya kini, ia tidak lagi sendirian menghadapi dunia yang seolah tak pernah ramah padanya. Dalam hati, ia berjanji akan terus bertahan dan berjuang, demi Raka, demi kehidupan yang lebih baik. Pagi itu, Nadia terbangun lebih awal dari biasanya. Udara sejuk terasa menusuk kulitnya, mengingatkan pada dinginnya malam yang baru saja ia lewati. Namun kali ini berbeda. Di rumah Sarah, ia merasakan kehangatan yang perlahan menyusup ke dalam jiwanya. Suara kecil Raka yang mulai mengoceh membangkitkan semangatnya. Meskipun tubuh bayi itu masih dipenuhi bercak merah, ada sorot ceria di matanya yang membuat hati Nadia sedikit tenang. Setelah sarapan sederhana, Sarah mengajak Nadia ke klinik untuk memulai pemeriksaan awal terhadap Raka. Sepanjang perjalanan, perasaan cemas tak henti menghantui Nadia. Ia khawatir mendengar kemungkinan terburuk tentang kondisi anaknya.
Namun, genggaman tangan Sarah di bahunya seolah memberi kekuatan baru. "Kita hadapi ini bersama, Nat," ucap Sarah menenangkan. Di ruang pemeriksaan, Sarah dengan hati-hati mengamati kulit Raka. Setiap bercak merah yang menutupi tubuh kecil itu membuatnya berpikir keras. Ini mungkin jenis ichthyosis kongenital, penyakit kulit genetik yang langka, jelas Sarah perlahan. Tapi kita belum tahu pasti sebelum menjalani beberapa tes lebih lanjut. Kata-kata itu terasa berat di telinga Nadia, namun ia tahu ini adalah langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Tes demi tes dilakukan sepanjang pagi. Nadia duduk menunggu di ruang tunggu dengan hati yang penuh kecemasan. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pikiran tentang masa depan Raka terus menghantui. Bagaimana jika penyakit ini tak bisa disembuhkan? Bagaimana jika Raka harus hidup dalam kesakitan seumur hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Siang menjelang, Sarah keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius namun penuh ketenangan. Hasil awal menunjukkan bahwa kondisi Raka memang terkait dengan kelainan genetik, tetapi ada kabar baik, ucap Sarah perlahan. Meski tidak bisa sembuh total, kondisinya bisa dikendalikan dengan perawatan yang tepat. Mendengar penjelasan itu, Nadia merasa lega sekaligus terharu. Ia tak pernah meminta kesempurnaan, hanya berharap anaknya bisa hidup tanpa rasa sakit yang berlebihan. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya mengalir deras. "Terima kasih, Sarah, terima kasih sudah mau membantu kami," ujarnya dengan suara bergetar. Sarah mengusap bahu Nadia dengan lembut. "Jangan berterima kasih, Nat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sahabat." Ada kehangatan dalam kata-kata itu, seolah menegaskan bahwa Nadia tak lagi harus berjuang sendirian. Malam itu, setelah kembali ke rumah Sarah, Nadia merasa sedikit lebih tenang. Ia menatap Raka yang tertidur lelap di atas tempat tidur kecilnya. Wajah mungil itu tampak damai meskipun tubuhnya masih dipenuhi bercak merah. Perlahan, Nadia duduk di sisi tempat tidur dan mengelus kepala anaknya. "Ibu akan terus berjuang, Nak. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untukmu." Sementara itu, di ruangan lain, Sarah sibuk membaca berbagai jurnal medis tentang perawatan kulit langka. Ia bertekad memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Di sela kesibukannya, ia teringat betapa kuatnya Nadia selama ini. Ia tahu, meskipun Nadia terlihat tenang, ada luka yang masih menganga di hatinya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan Nadia perlahan mulai membaik. Setiap pagi, ia membantu Sarah di klinik, belajar tentang perawatan kulit sambil menjaga Raka. Meski perjalanan mereka masih panjang, Nadia merasa bahwa ini adalah awal dari lembaran baru dalam hidupnya. Setiap malam ia berdoa, berharap Raka bisa tumbuh dengan sehat, meski mungkin tidak seperti anak-anak lain. Namun, di balik harapan itu, Nadia sadar bahwa dunia luar belum sepenuhnya menerima mereka. Setiap kali ia keluar membawa Raka, masih ada tatapan aneh dari orang-orang yang melihat bercak di kulit anaknya. Nadia mencoba mengabaikan semua itu, tetapi rasa sakit tetap ada di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga melawan pandangan dan penilaian orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua kesulitan itu, Sarah selalu menjadi penguat. "Ingat, Nat, hidup itu bukan tentang bagaimana orang memandang kita, tapi bagaimana kita bertahan dan terus melangkah," ujar Sarah suatu malam saat melihat Nadia termenung. Kata-kata itu seolah menjadi pijakan bagi Nadia untuk terus maju. Dengan bantuan Sarah, Nadia mulai belajar banyak hal. Ia mulai memahami cara merawat kulit Raka dengan benar, mengikuti jadwal pengobatan, dan bahkan belajar sedikit tentang penyakit genetik. Meski sulit, ia merasa menemukan kembali dirinya yang dulu pernah hilang. Perlahan tapi pasti, Nadia mulai menata hidupnya, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Namun, di balik semua harapan yang mulai tumbuh, Nadia tahu bahwa ini baru permulaan. Perjuangannya belum usai, dan di depan sana masih ada banyak rintangan yang harus ia hadapi. Tapi kini, ia tidak lagi takut, karena ia tahu,
Meski dunia pernah meninggalkannya, ia punya seseorang yang selalu mendukungnya, dan ia akan terus bertahan demi Raka. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang mulai terbentuk. Bersama Sarah, Nadia perlahan menemukan kekuatan untuk menjalani hidup. Setiap pagi dimulai dengan perawatan intensif bagi Raka, diikuti dengan waktu bekerja di klinik. Namun meski tampak lebih kuat dari luar, Nadia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang masih rapuh. Setiap kali malam tiba, ia tak bisa menghindari bayangan masa lalu, terutama wajah Arman, pria yang pernah bersumpah akan selalu ada untuknya. Suatu sore, saat ia sedang mengemasi peralatan di klinik, Nadia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang tak pernah ia sangka akan muncul. Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tak terbaca. Ada rasa sakit dan amarah yang bercampur di dada Nadia, tapi ia berusaha menahan diri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. Arman melangkah masuk, menatap Nadia dengan sorot mata penuh penyesalan. "Aku dengar tentang kondisi anak kita, aku hanya ingin tahu keadaannya," ucapnya pelan. Namun bagi Nadia, kata-kata itu tak cukup. Ia teringat jelas bagaimana Arman meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa peduli. Kini, saat semuanya mulai membaik, pria itu tiba-tiba muncul, seolah ingin menebus kesalahannya dengan kata maaf yang terlambat. "Anak kita," Nadia mengulang kata-kata itu dengan getir. "Kamu yang pergi dan meninggalkan kami saat aku paling membutuhkanmu. Sekarang kamu datang dan mengklaim dia sebagai anakmu." Ada luka yang kembali menganga dalam hati Nadia. Meski ia ingin tetap tenang, rasa sakit itu terlalu besar untuk diabaikan. Arman terdiam sejenak. Ia tahu bahwa tak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. "Aku salah, Nat. Aku terlalu takut waktu itu. Aku pikir aku bisa lari dari kenyataan, tapi aku salah. Aku ingin memperbaiki semuanya, aku ingin ada di sisi kalian," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Namun bagi Nadia, kehadiran Arman bukanlah jawaban dari semua luka yang ia alami. Ia telah berjuang sendirian sejak awal, dan ia tidak yakin apakah Arman benar-benar datang karena cinta, atau hanya karena rasa bersalah. "Pergi, Arman. Aku tidak butuh kamu lagi. Kami baik-baik saja tanpa kamu," jawab Nadia tegas, meski air mata mengalir di pipinya. Saat Arman pergi meninggalkan klinik, Nadia merasa dadanya sesak. Bukan karena ia masih mencintai pria itu, tetapi karena kehadiran Arman mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia lupakan. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur Raka, mengusap lembut kepala anaknya yang tertidur pulas. "Ibu akan selalu ada untukmu, Nak. Kita tidak butuh siapapun yang pernah meninggalkan kita," bisiknya dengan suara bergetar. Di ruang tamu, Sarah memperhatikan sahabatnya dengan wajah khawatir. Ia tahu pertemuan dengan Arman telah membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sarah ingin memberikan waktu bagi Nadia untuk sendiri, tetapi ia juga tahu bahwa sahabatnya butuh seseorang untuk berbagi. "Nat, aku tahu ini berat, tapi kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian," ucap Sarah sambil duduk di sebelah Nadia. Nadia menoleh, menatap sahabatnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. "Kenapa dia harus datang sekarang, saat aku sudah mulai belajar menerima semuanya?" tanyanya lirih. "Aku takut, Sarah. Aku takut dia hanya akan menghancurkan apa yang sudah susah payah aku bangun." Sarah meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan, Nat. Kamu tidak perlu takut. Arman mungkin kembali, tapi itu tidak berarti dia bisa merusak apa yang sudah kamu miliki. Kamu yang berhak menentukan jalan hidupmu sekarang." Kata-kata itu menenangkan Nadia, meski bayangan Arman masih terus menghantuinya. Malam itu, Nadia berusaha keras untuk tidur, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa Arman kembali sekarang? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Dan yang paling penting, apakah Nadia benar-benar siap menghadapi masa lalu yang kembali datang tanpa diundang? Esok paginya, Nadia mencoba bersikap seperti biasa.
Ia menyiapkan sarapan untuk Raka dan membantu Sarah di klinik. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang akan mempertemukannya kembali dengan luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Saat senja tiba, Nadia berdiri di depan jendela, memandang langit yang mulai gelap. Ia sadar bahwa ia harus membuat pilihan besar dalam hidupnya, apakah ia akan membiarkan Arman kembali masuk dan memberi kesempatan kedua, atau tetap melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Apapun yang ia putuskan, satu hal yang pasti, ia akan terus berjuang demi Raka, demi masa depan yang lebih baik. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Arman, Nadia masih berusaha menatap perasaannya. Meski ia sudah mencoba mengabaikan kejadian itu, bayangan wajah Arman dan kata-katanya terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia mampu bertahan sendiri tanpa pria itu. Namun di sisi lain, ada ketakutan bahwa Raka mungkin membutuhkan sosok ayah di hidupnya. Pagi itu, ketika Nadia sedang sibuk membantu Sarah di klinik, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Arman. Ia meminta bertemu, bukan di klinik, melainkan di sebuah taman kecil dekat rumah Sarah. Nadia terdiam sejenak, merasa ragu apakah ia harus datang atau mengabaikannya. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk menyelesaikan semuanya membuatnya memutuskan untuk pergi. Di taman, Arman sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih lelah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Nadia mendekat dengan hati-hati, menjaga jarak seolah takut terluka lagi. "Apa yang kamu mau, Arman?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Arman menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, Nat. Aku meninggalkan kalian saat seharusnya aku ada di sampingmu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki masa depan." Ada nada tulus dalam suaranya, namun Nadia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak semudah itu kembali. "Perbaiki masa depan," ulang Nadia dengan suara pelan tapi tajam. "Kamu pikir semudah itu? Aku membesarkan Raka sendirian selama ini, tanpa bantuan siapapun, sementara kamu hidup dengan nyaman seolah tidak pernah terjadi apa-apa." Kata-katanya penuh dengan amarah yang selama ini ia pendam. Arman menunduk, tak mampu menatap langsung ke mata Nadia. "Aku tidak meminta maaf agar kamu menerimaku kembali. Aku hanya ingin diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup Raka. Aku ingin dia tahu bahwa dia punya ayah." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Selama ini ia selalu berpikir bahwa ia cukup kuat untuk menjadi segalanya bagi Raka. Namun, mendengar keinginan Arman untuk hadir dalam hidup anak mereka membuat hatinya bimbang. Apakah ia berhak menghalangi Raka dari mengenal ayah kandungnya? "Berikan aku waktu, Arman," jawab Nadia akhirnya. "Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang." Ia lalu berbalik dan pergi meninggalkan Arman yang hanya bisa memandang punggungnya dengan penuh harap. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Nadia terus dipenuhi keraguan. Saat tiba di rumah, Sarah sudah menunggunya di ruang tamu. "Bagaimana pertemuannya?" tanya Sarah lembut, mengetahui betapa beratnya situasi yang sedang dihadapi sahabatnya. Nadia duduk di sofa dengan wajah lelah. "Dia bilang ingin jadi bagian dari hidup Raka, tapi aku takut, Sarah. Bagaimana jika dia hanya datang untuk melukai kami lagi? Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padanya." Sarah menatap sahabatnya dengan penuh simpati. "Kamu benar, Nat. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi ada satu hal yang harus kamu pertimbangkan, ini bukan hanya tentang kamu dan Arman, tapi juga tentang Raka. Dia berhak tahu siapa ayahnya, dan mungkin kelak dia akan bertanya." Kata-kata Sarah membuat Nadia terdiam lama. Ia tahu sahabatnya benar. Seberapapun ia ingin melindungi Raka, ia tidak bisa menghapus fakta bahwa Arman adalah ayah kandung anaknya. Malam itu, Nadia duduk di samping tempat tidur Raka, memandangi wajah mungil yang tertidur lelap. Ada begitu banyak pertanyaan di benaknya, namun tak satu pun yang mampu ia jawab. Hari demi hari berlalu,
dan Nadia terus bergulat dengan pikirannya sendiri. Hingga suatu hari, saat ia sedang bekerja di klinik, Sarah mengajaknya bicara. "Nat, aku tahu ini keputusan besar. Tapi apapun yang kamu pilih, aku akan selalu ada di sisimu. Kamu tidak sendiri." Kata-kata itu memberi Nadia kekuatan. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi, ia harus membuat keputusan yang terbaik untuk Raka. Malam itu, setelah merenung cukup lama, Nadia akhirnya memutuskan untuk menemui Arman lagi. Di sebuah kafe kecil, mereka bertemu untuk kedua kalinya. Kali ini, Nadia datang dengan hati yang lebih tenang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Arman," ucapnya pelan. "Tapi demi Raka, aku akan memberikanmu kesempatan. Namun, jika kau datang hanya untuk melukai kami lagi, aku tidak akan ragu mengusirmu dari hidup kami selamanya." Arman mengangguk pelan, memahami betapa sulitnya keputusan ini bagi Nadia. "Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Nat." Setelah pertemuan itu, hidup Nadia perlahan berubah. Arman mulai sering datang untuk bertemu dengan Raka, meski awalnya terasa canggung. Nadia tetap menjaga jarak, memastikan bahwa kehadiran Arman benar-benar membawa kebaikan bagi anaknya, bukan hanya sekadar pelarian dari rasa bersalah. Meski berat, Nadia sadar bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Demi Raka, ia rela membuka pintu yang dulu pernah ia tutup rapat. Namun di dalam hatinya, ia masih menyimpan kekhawatiran, akankah Arman benar-benar berubah, atau ini hanya awal dari luka baru yang kembali terbuka. Kehidupan Nadia yang mulai stabil tiba-tiba diguncang oleh sebuah kabar buruk. Suatu pagi, ketika ia sedang menyiapkan sarapan untuk Raka, telepon dari klinik datang. Sarah yang berada di ujung telepon terdengar cemas. "Nat, aku butuh kamu segera ke sini. Ada sesuatu yang perlu kita bahas." Jantung Nadia berdebar tak menentu. Ia segera bergegas ke klinik, meninggalkan sarapan yang belum sempat disentuh. Setibanya di sana, Sarah sudah menunggunya di ruang kerja dengan wajah tegang. Di atas meja, beberapa hasil pemeriksaan Raka tergeletak. "Ada yang tidak beres, Nat," ujar Sarah pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Nadia merasa tubuhnya melemas. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Sarah menunjuk hasil pemeriksaan darah Raka. Selain masalah kulitnya, ada indikasi bahwa ia mengalami gangguan autoimun. Tubuhnya menyerang sel-sel sehatnya sendiri. Ini bisa menjadi lebih serius jika tidak segera ditangani. Penjelasan itu membuat dunia Nadia seakan runtuh. Belum cukup dengan penyakit kulit yang harus ditanggung Raka, kini muncul masalah baru yang jauh lebih berbahaya. Nadia menahan napas, mencoba memahami situasi yang baru saja dijelaskan sahabatnya. "Apa yang harus kita lakukan, Sarah? Apa ada cara untuk mengatasinya?" Sarah menghela napas panjang. "Kita harus segera melakukan serangkaian terapi. Ini akan panjang dan melelahkan, tapi kita harus bertindak cepat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memengaruhi organ-organ pentingnya." Mendengar penjelasan itu, Nadia merasa seperti ditikam berkali-kali. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, namun ia tidak pernah membayangkan akan seberat ini. Tangannya gemetar saat ia meraih laporan medis itu. Kenapa harus Raka? Kenapa dia harus menanggung semua ini? Ucapnya lirih, air mata mulai membasahi pipinya. Sarah merangkul Nadia erat, mencoba memberi kekuatan. Aku tahu ini berat, Nat. Tapi kamu tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini untuk membantumu. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, Nadia akhirnya kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kecemasan. Setiap tatapan mata Raka yang polos semakin membuat hatinya remuk. Ia tahu bahwa dirinya harus tetap kuat, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anaknya. Malam itu, Nadia duduk di samping tempat tidur Raka, memandangi wajah mungil yang tertidur lelap. Wajah itu tampak begitu damai, seolah tak menyadari badai yang sedang mengancam hidupnya. Nadia mengusap lembut pipi Raka dan berbisik pelan,
Ibu akan lakukan apa saja demi kamu, nak. Ibu tidak akan menyerah. Di tengah kesedihan itu, pintu rumah diketuk perlahan. Nadia membuka pintu dan menemukan Arman berdiri di sana. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Sarah sudah memberitahuku tentang kondisi Raka. Aku di sini untuk membantu, Nat. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan ada, ucapnya dengan nada penuh kesungguhan. Nadia ingin menolak tawaran itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menghadapi semuanya sendirian, tetapi kali ini berbeda. Beban yang ia pikul terlalu berat. Ia menatap Arman lama, mencoba mencari ketulusan di balik kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya sepenuhnya padamu, Arman. Tapi jika kamu benar-benar ingin membantu, maka buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Arman mengangguk pelan. Aku akan buktikan, Nat. Aku tidak akan lari lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjalanan panjang ke rumah sakit, terapi untuk Raka, dan sesi-sesi konseling yang melelahkan. Nadia dan Arman harus belajar bekerja sama demi anak mereka. Meski ada rasa canggung di antara mereka, perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh kembali, meski belum sepenuhnya utuh. Namun, di tengah usaha mereka untuk menyelamatkan Raka, cobaan lain datang menghampiri. Suatu hari, saat Nadia sedang menunggu hasil terapi Raka di rumah sakit, ia menerima surat dari pengacara Arman. Surat itu berisi permintaan hak asuh bersama atas Raka. Nadia merasa darahnya mendidih membaca surat tersebut. Ketika Arman datang, Nadia langsung menemuinya dengan amarah yang tak tertahan. Jadi ini niatmu sebenarnya. Kamu ingin merebut Raka dariku. Tuduhnya tajam. Arman tampak terkejut. Bukan begitu, Nat. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku punya hak yang jelas atas anakku. Aku tidak pernah berniat merebutnya darimu. Kalau begitu kenapa kamu melibatkan pengacara? Kenapa tidak bicara baik-baik denganku? Suara Nadia bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dikhianati. Di saat ia mulai membuka hatinya, Arman justru membuatnya merasa terpojok. Arman menunduk, tampak menyesal. Aku hanya takut, Nat. Aku takut kamu akan menjauhkan Raka dariku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Ada keheningan panjang di antara mereka. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak akan pernah menjauhkan Raka darimu, Arman. Tapi aku butuh waktu untuk mempercayaimu sepenuhnya. Jangan hancurkan kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh. Malam itu, Nadia duduk sendirian di ruang tamu, mencoba memahami situasi yang ia hadapi. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik untuk Raka, termasuk membiarkan Arman hadir sebagai ayahnya. Namun di sisi lain, ia takut Arman akan kembali menyakitinya seperti dulu. Dalam hati, Nadia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Namun apapun yang terjadi, ia bertekad untuk tetap bertahan. Demi Raka, ia akan terus melangkah, meski jalannya penuh duri dan cobaan yang tak terduga. Sejak surat permintaan hak asuh itu datang, hubungan antara Nadia dan Arman semakin rumit. Meski Arman sudah mencoba menjelaskan niatnya, rasa kecewa di hati Nadia masih membekas. Setiap kali mereka bertemu di rumah sakit untuk mendampingi Raka menjalani terapi, percakapan mereka selalu dingin dan singkat. Di tengah ketegangan itu, kondisi Raka perlahan menunjukkan tanda-tanda membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia sudah mulai merespons pengobatan dengan baik. Nadia merasa sedikit lega, tetapi bayangan kemungkinan buruk terus menghantui pikirannya. Suatu pagi, dokter memanggil Nadia dan Arman ke ruangannya. Wajah dokter itu serius, membuat dada Nadia terasa sesak. Kami sudah melihat perkembangan Raka, dan sejauh ini responsnya cukup positif. Namun, ada satu prosedur lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan kondisinya stabil, ucap sang dokter. Prosedur apa, dok? Tanya Nadia, suaranya terdengar gemetar. Kami perlu melakukan transplantasi sumsum tulang. Ini adalah langkah terbaik untuk mengatasi gangguan autoimunnya. Tapi tentu saja, kita membutuhkan pendonor yang cocok.
Kabar itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nadia. Prosedur transplantasi bukanlah hal yang sederhana. Ia tahu risikonya besar, tetapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raka, ia tidak punya pilihan lain. Apa peluangnya menemukan pendonor yang cocok, Dok? Tanyanya dengan cemas. Keluarga inti biasanya memiliki peluang terbesar. Kita bisa mulai dengan memeriksa kecocokan dari Anda dan ayah kandungnya, jelas dokter. Nadia terdiam. Ia menoleh ke Arman, yang tampak sama terkejutnya. Selama ini, ia berusaha menjaga jarak emosional dari pria itu, tetapi kini, keadaan memaksa mereka untuk bersatu demi anak mereka. Baik, Dok, kami akan melakukan pemeriksaan secepatnya, jawab Arman dengan nada mantap. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Sayangnya, kecocokan Nadia dan Arman dengan Raka tidak maksimal. Sang dokter menyarankan untuk mencari pendonor lain di luar keluarga, tetapi itu bisa memakan waktu lama. Wajah Nadia pucat mendengar kabar itu. Waktu adalah hal yang paling mereka butuhkan, dan kini rasanya semakin sempit. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Raka, menatap anaknya yang tertidur lelap. Tangannya menggenggam erat jemari mungil Raka, seolah mencoba menyalurkan kekuatan yang ia miliki. Kamu harus kuat, Nak. Ibu akan melakukan apa saja agar kamu sembuh, bisiknya penuh harap. Ketika fajar menyingsing, pintu rumah diketuk pelan. Sarah masuk membawa secangkir teh hangat. Aku dengar hasilnya belum sesuai harapan, ucapnya hati-hati, duduk di samping Nadia. Nadia mengangguk pelan, air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Sarah. Aku takut kehilangan Raka. Dia adalah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Sarah meraih tangan sahabatnya, menggenggamnya erat. Kita belum kalah, Nat. Kita masih punya waktu untuk mencari pendonor. Jangan menyerah, oke? Di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan kecil datang dari arah yang tak terduga. Arman, yang selama ini tampak ragu dan penuh penyesalan, mulai menunjukkan perubahan besar. Ia ikut terjun langsung dalam proses pencarian pendonor, menghubungi berbagai rumah sakit dan lembaga kesehatan. Meski Nadia masih sulit mempercayainya sepenuhnya, ia tidak bisa menyangkal bahwa usaha Arman kali ini tulus. Suatu sore, Arman datang ke rumah Nadia dengan wajah penuh semangat. Aku menemukan lembaga yang bisa membantu kita mempercepat pencarian pendonor. Mereka punya jaringan luas, dan aku yakin ini bisa jadi solusi, ucapnya tanpa basa-basi. Nadia menatap pria itu lama. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arman. Ia tidak lagi tampak seperti pria yang dulu meninggalkannya. Ada kesungguhan di matanya, kesungguhan yang membuat hati Nadia sedikit luluh. Baiklah, Arman. Kita coba jalan ini. Aku hanya ingin Raka sembuh, jawab Nadia akhirnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan usaha keras. Nadia dan Arman harus menghadapi berbagai prosedur yang melelahkan, tetapi mereka tidak menyerah. Setiap malam, Nadia tetap terjaga di samping Raka, sementara Arman terus menghubungi berbagai pihak demi mempercepat pencarian pendonor. Di tengah perjuangan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meski ia masih menyimpan luka lama, kehadiran Arman yang terus mendampingi tanpa henti membuatnya mulai mempertimbangkan ulang perasaannya. Namun, ia belum siap untuk membuka hati sepenuhnya. Baginya, yang terpenting saat ini adalah kesembuhan Raka. Beberapa minggu kemudian, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Lembaga yang dihubungi Arman menemukan seorang pendonor yang cocok. Harapan yang sempat redup kini kembali menyala. Namun, di balik kabar baik itu, Nadia merasa takut akan kemungkinan terburuk, takut akan rasa kehilangan yang selama ini menghantuinya. Menjelang hari prosedur, Nadia duduk di tepi tempat tidur Raka. Ia menggenggam tangan anaknya erat, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Kamu harus bertahan, Nak. Ibu di sini, ayah di sini. Kita akan melewati ini bersama, bisiknya penuh haru. Arman yang berdiri di pintu memperhatikan pemandangan itu dengan hati yang penuh sesak.
Ia melangkah mendekat, duduk di sebelah Nadia, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling menggenggam tangan. Tanpa kata, tanpa janji, hanya ada keinginan kuat untuk terus berjuang demi anak mereka. Di tengah malam yang sunyi itu, harapan dan ketakutan bersatu dalam hati mereka, membawa mereka ke ambang sebuah keputusan besar, sebuah keputusan yang akan menentukan hidup Raka, dan mungkin juga masa depan mereka bersama. Hari yang dinanti tiba. Nadia berdiri di luar ruang operasi dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya terus menatap pintu yang kini tertutup rapat. Di balik pintu itu, Raka sedang menjalani prosedur transplantasi sumsum tulang yang menentukan hidupnya. Setiap menit terasa seperti satu abad bagi Nadia. Detak jantungnya berpacu cepat, seiring dengan doa yang ia panjatkan tanpa henti. Arman berdiri di sampingnya, wajahnya tak kalah tegang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, takut kehilangan Raka, takut gagal menjadi ayah yang seharusnya hadir sejak awal. Ia menoleh ke Nadia yang tampak rapuh, lalu tanpa berkata apa-apa, ia meraih tangan wanita itu. Meski sempat terkejut, Nadia tidak menolak. Dalam genggaman itu, keduanya menemukan kekuatan kecil untuk bertahan di tengah badai. Ketidakpastian. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap kali ada langkah kaki dokter atau perawat yang melintas, jantung Nadia serasa berhenti berdetak, takut mendengar kabar buruk. Namun, tidak ada informasi yang datang. Hanya keheningan yang terus menguji kesabaran mereka. Setelah 5 jam yang terasa seperti seumur hidup, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, membuat jantung Nadia hampir melompat dari dadanya. Prosedurnya berjalan sesuai rencana. Sekarang kita hanya bisa menunggu masa kritisnya. Jika tubuhnya merespons dengan baik dalam 48 jam ke depan, kemungkinan kesembuhannya sangat besar, jelas dokter itu. Nadia mengangguk pelan, rasa lega bercampur cemas membanjiri dirinya. Ia tahu ini belum akhir dari perjuangan mereka, tetapi setidaknya ada secercah harapan yang mulai terlihat. Terima kasih, dok, ucapnya lirih. Raka dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Tubuh mungilnya terbaring lemah, dikelilingi oleh berbagai alat medis. Melihat anaknya dalam kondisi seperti itu membuat hati Nadia remuk. Namun, ia berusaha tetap tegar. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar anaknya bisa bertahan melewati masa kritis ini. Malam itu, Nadia duduk di samping tempat tidur Raka. Tangannya menggenggam tangan anaknya yang dingin. Ia berbicara pelan, meski ia tahu Raka mungkin tidak bisa mendengarnya. Nak, kamu sudah berjuang sejauh ini. Kamu anak yang kuat. Ibu percaya kamu bisa melewati ini. Suaranya bergetar, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Arman yang berdiri di dekat jendela hanya bisa memandangi mereka dengan hati penuh sesak. Ia merasa bersalah atas semua waktu yang terbuang, waktu yang seharusnya ia habiskan bersama Nadia dan Raka. Nat, Arman membuka suara, suaranya nyaris berbisik. Nadia menoleh, wajahnya penuh dengan rasa lelah. Apa? Tanyanya, suaranya lemah namun tidak ada kemarahan di sana. Aku menyesal, ujar Arman dengan nada penuh penyesalan. Aku tahu permintaan maafku tidak akan mengubah apapun, tapi aku ingin kau tahu, aku sungguh menyesal meninggalkan kalian. Jika waktu bisa diulang, aku akan memilih tetap di sampingmu. Nadia terdiam lama. Kata-kata Arman menggema di kepalanya, membangkitkan semua kenangan pahit yang berusaha ia kubur. Ia ingin marah, ingin menyalahkan pria itu, tetapi ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya. Yang penting sekarang adalah Raka, ucapnya akhirnya. Kita selesaikan ini dulu. Setelah itu, kita lihat apa yang akan terjadi. Arman mengangguk, memahami bahwa kepercayaan Nadia belum sepenuhnya kembali. Namun, ia bertekad untuk tetap bertahan. Ia akan membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Malam semakin larut, tetapi Nadia tetap terjaga di samping Raka. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak mau berhenti bekerja. Setiap bunyi mesin medis yang terdengar membuatnya cemas. Ia tahu,
Jika malam ini berlalu tanpa komplikasi, maka harapan akan semakin besar. Saat fajar mulai menyingsing, Raka tiba-tiba bergerak pelan. Nadia yang tertidur di kursi langsung terbangun. "Raka," panggilnya dengan suara gemetar, penuh harap. Mata Raka perlahan terbuka, menatap Nadia dengan tatapan lemah tetapi penuh kesadaran. "Ibu," suara kecil itu terdengar lirih, tetapi cukup untuk membuat air mata Nadia kembali tumpah. Ia segera memanggil dokter, sementara Arman yang baru saja terjaga menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Dokter datang dan memeriksa Raka dengan teliti. "Ini kabar baik," tubuhnya merespons dengan baik. "Jika tidak ada komplikasi lebih lanjut, kemungkinan besar ia akan pulih sepenuhnya," jelas dokter dengan senyum lega. Kabar itu membuat Nadia nyaris jatuh terduduk. Seluruh beban yang selama ini ia pikul seolah runtuh seketika. Ia tidak bisa menahan tangisnya, tetapi kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih," bisiknya berulang-ulang. Arman mendekat dan berlutut di samping Nadia. Untuk pertama kalinya, mereka saling berbagi kebahagiaan tanpa kata-kata, hanya ada rasa syukur yang mendalam karena anak mereka berhasil melewati masa kritis. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nadia tahu bahwa perjalanan mereka belum benar-benar usai. Masih ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, terutama tentang hubungan mereka yang belum jelas. Tetapi satu hal yang pasti, kini ia tidak lagi merasa sendiri. Ada Arman yang siap mendampinginya, ada Raka yang menjadi alasan utama ia bertahan, dan ada harapan yang terus hidup di dalam hatinya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bahwa hidupnya perlahan mulai kembali utuh. Meski luka di masa lalu belum sepenuhnya sembuh, ia tahu bahwa cinta dan harapan akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati badai yang paling hebat sekalipun. Raka kini mulai pulih, meski prosesnya masih panjang. Setiap hari, Nadia dan Arman merawatnya dengan penuh cinta, memberi perhatian yang selama ini terabaikan. Ada banyak hal yang berubah dalam rumah mereka, tetapi yang paling mencolok adalah kedekatan yang semakin terjalin di antara mereka bertiga. Nadia merasa Raka memberikan kekuatan yang luar biasa, sekaligus membuka matanya tentang betapa berharganya kesempatan kedua. Namun, meski segalanya tampak lebih baik, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Nadia, apakah hubungan mereka bisa benar-benar sembuh? Apakah luka-luka lama bisa benar-benar terlupakan? Suatu sore, setelah Raka selesai menjalani sesi terapi, Nadia duduk di balkon rumah mereka. Angin sore yang sejuk berhembus lembut, tetapi hatinya tetap terasa berat. Arman yang baru saja selesai mengantar Raka ke kamar, bergabung di sebelahnya. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, tetapi perasaan tak terucapkan antara mereka tetap ada. Arman memecah keheningan. "Nat, aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan berhenti berjuang untukmu dan Raka. Aku sudah menyesal dengan semua yang pernah terjadi, dan aku ingin memperbaiki semuanya." Suaranya penuh ketulusan, tanpa ada sedikit pun kesan paksaan. Nadia menatapnya, matanya penuh pertanyaan. "Tapi, Arman, apakah itu cukup? Apakah rasa penyesalanmu bisa menghapus semua luka yang kau tinggalkan? Aku tahu kau ingin memperbaiki semuanya, tapi ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan." Arman mengangguk pelan, merasakan beratnya pertanyaan itu. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Nat. Tapi aku ingin ada di sini, di masa depan kalian. Aku ingin jadi ayah yang pantas buat Raka. Aku ingin kita bertiga membangun keluarga yang lebih baik, lebih kuat." Nadia menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke depan. "Kita sudah melewati begitu banyak cobaan, Arman. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati sepenuhnya lagi. Aku takut kalau aku membuka hati ini, kamu akan pergi lagi seperti dulu." Kata-kata Nadia mengguncang hati Arman. Ia meraih tangan Nadia, menggenggamnya dengan penuh harapan. "Aku tidak akan pergi lagi, Nat. Aku berjanji."
Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak ingin memaksamu, tapi percayalah padaku, aku akan bertahan. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Air mata Nadia mulai mengalir. Ia menatap Arman dengan tatapan yang penuh keraguan, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai luluh. Kamu benar, aku juga tidak ingin kehilanganmu lagi, Arman. Tapi aku takut kita akan terjebak dalam masa lalu kita yang penuh kebohongan dan kekecewaan. Arman mengusap lembut air mata Nadia. Aku tidak akan membiarkan masa lalu kita menghancurkan masa depan kita, Nat. Aku ingin berjuang bersama-sama. Jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kita untuk memperbaiki segalanya. Dalam diam, Nadia merenung. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Segala yang terjadi telah mengubahnya. Namun, di balik semua itu, ada cinta yang masih ada, meski terpendam, meski terluka, cinta itu belum sepenuhnya padam. Dan mungkin, justru karena itu, ia masih bisa memberi kesempatan kedua untuk Arman. Baiklah, Arman, ucapnya akhirnya, suara lembut namun tegas. Aku ingin mencoba. Aku ingin kita mencoba untuk membangun hidup yang baru. Tapi ingat, ini bukan hal yang mudah. Kita harus sama-sama berjuang untuk ini. Arman tersenyum, senyum yang penuh harapan. Aku akan berjuang, Nat. Untukmu, untuk Raka, dan untuk keluarga yang baru ini. Malam itu, ketika Raka tertidur dengan tenang di kamar, Nadia dan Arman duduk di teras, menikmati keheningan malam yang penuh dengan harapan. Mereka tahu bahwa jalan mereka belum selesai. Mereka masih harus melewati banyak rintangan, masih harus menyembuhkan luka yang dalam, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, ada kekuatan yang tak tergoyahkan untuk terus bertahan. Dan ketika malam semakin larut, dengan tangan mereka saling menggenggam, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka telah menemukan harapan baru. Harapan yang tak hanya terlahir dari kesembuhan Raka, tetapi juga dari kesediaan mereka untuk saling membuka hati, saling memberi kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Itulah yang mereka percayai sekarang, bahwa cinta dan harapan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui badai yang paling hebat sekalipun.